Gue nggak tahu ini bakal jadi berita baik atau berita yang nggak baik nih guys buat kita para fans timnas yang waras. Lagi-lagi gue ingetin, Bung Toel nggak diajak. Wasit yang akan menjadi Skuad timnas Indonesia dipertanyakan guys. Usai Hilgers dan Eliano resmi menjadi WNI setelah diambil sumpahnya di Kedutaan Besar Indonesia untuk Belgia di Brussels pada friends in the same region, I mean in the Southeast Asia. I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia. Sampai kapan naturalisasi lagi ini? Karena berdasarkan catatan yang saya punya ini, Bang Dul dilawan, difitnah anti timnas naturalisasi, malah dibalas dengan pantun sama beliau, cakep. bawa harapan jadi pemenang. Ini semua gara-gara lo. Mulut gak bisa dipercaya. Hari ini bilang I love you, besok goodbye. Siap jadi bagian dari Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dengan kaos supporter Timnas Indonesia. Bahan Cotton Combat 24S, sablon plastisol premium depan belakang. Auto jadi pemain ke-12, siap memberikan dukungan dengan sepenuh hati. Pesan sekarang. Oke sahabat-sahabat Garuda, dimanapun kalian berada, semoga aktivitas kalian tetap dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat Garuda fan, Ultras Garuda La Grande, kita sedang menikmati suasana yang sangat indah sekali, sangat luar biasa sekali. Euforia dari Timnas Indonesia yang berada di level internasional di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 ini, 2026 ini, sungguh sangat menggemparkan sepak bola Asia Tenggara dan juga Asia. Bahkan di level internasional, level dunia sekalipun, ini banyak dari yang mengagungkan atau banyak yang ingin mendapatkan hak siar bagaimana ketika pertandingan Timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Kita sudah mencuri poin di kandang Arab Saudi. Kita juga sudah mendapatkan 1 poin di GBK ketika mencuri poin melawan ranking 24 Australia kemarin. Dan terbarunya kita akan menghadapi Bahrain dan juga Cina. Berbicara Bahrain dan Cina adalah bukan sepak bola yang remeh-temeh, bukan sepak bola yang kelamar-kemelamar. Karena ranking mereka adalah di atas kita. Namun sahabat-sahabat Garuda, kita harus akui bahwa kedalaman skuad kita, Timnas Indonesia di bawah komando Coach Sintayong, sudah semakin kuat, sudah semakin tangguh. Bagaimana tidak, salah satu dari Asia Tenggara, negara Thailand, Federasi Sepak Bola Thailand, mengapresiasi bagaimana kinerja dari Bapak Erick Thohir, dan bahkan Madam Pang sebagai ketua dari Federasi Thailand itu mengatakan cemburu dan juga dan mari kita simak bersama. I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. Welcome to Indonesia. The focus of the federations at the same times, our biggest assets is the league. But I think the most important assets for the federation is the national teams, the governments, the associations, FIFA, creating a transformation program of Indonesian football. I create a roadmap and strategies, and that we giving to FIFA and our governments. President Jani and President Joko Widodo agree. I have to express my sincerity to you that I myself was so impressed about your work. Anyway, friends in the same region, I mean in the Southeast Asia, I have to say that I myself, I'm so proud, to have Indonesia to fight to qualify to World Cup in the third round. I think you are the 4th country in Asia that FIFA opened the office. A bit jealousy of this. I'm so happy, to come to see you, and I think that we can have something to share or to sign some MOU between Thailand and Indonesia in many angles. Oke sahabat-sahabat Garuda fan, ini adalah tamparan keras, tempelengan keras kepada akamsi dan juga kampret lokal pret yang ada di Indonesia ini. Sangat seru sekali, sangat luar biasa sekali, sangat merinding. Waduh, sangat hebat ya Bapak Erick Thohir membuat satu negara Thailand, Madam Pang salah satu
perwakilan dari Thailand. Jadi Madam Phang sebagai ketua PSSI-nya Thailand, ini adalah mewakili bagaimana negara Thailand sangat mengagumkan dan bangga kepada timnas Indonesia di bawah komando Bapak Erick Thohir. Hanya cawe-cawe, hanya yang ingin mendapatkan panggung saja, yang selalu mengkritik habis-habisan Bapak Erick Thohir. Hanya segelintir atau hanya kepentingan parpolnya saja, atau hanya kepentingan engagement dari para mafia ini saja yang selalu menyerang Bapak Erick Thohir di bawah komando PSSI-nya dan juga Coach Sintayong. Mereka Madam Phang sangat bangga dengan raihan dan juga cemburu. FIFA itu kantornya bisa ada di Indonesia loh. Yang dulu-dulunya Indonesia itu bukan siapa-siapa, kok bisa? FIFA kan bisa, kantornya bisa ada di Rusia. Maka pantas saja mereka pilkada mereka parpol dan juga cawe-cawe, omon-omon belakangnya. Kok sekarang Toel nggak ada kabar gitu kan? Ini adalah tamparan keras dari Madam Phang yang memuji Bapak Erick Thohir yang membuat timnas Indonesia sangat bangkit. Ini adalah tamparan keras kepada Toel, Rocky Gerung, Peter Gonta, dan juga pasukan antek-anteknya, Nuroji, dan juga siapa itu, Rano Karno ya. Kita tetap sekali kampret, tetap kampret. Bang Dul dilawan, difitnah anti timnas naturalisasi, malah dibalas dengan pantun sama beliau, cakep. Bawa harapan jadi pemenang. Naturalisasi kian gemilang, pemain lokal makin berkembang. Dari Belanda datang ke lapangan, bela timnas, kuatkan barisan. Nasionalisme jangan dipertanyakan. Timnas kuat adalah harapan. Waduh, ya Allah, pilkada. Dulu-dulunya nyentil habis-habisan proses naturalisasi. Sekarang melulukan naturalisasi. Pak, jejak digital itu tidak akan kemana-mana, Pak. Nggak akan pernah hilang. Bapak Rano Karno, lucu sekali kamu, Bapak. Kamu sudah tercatat akamsi, Pak. Apakah Bapak ini takut ya sejarah 16% terulang kembali gitu kan? Kok sekarang memuji-muji naturalisasi dengan pantunnya? Bahkan di awal videonya dengan statementnya bahwa difitnah. Siapa yang fitnah? Memang pernyataannya begitu. Yang fitnah itu kalau Bapak tidak pernah mengatakan tidak pernah mengatakan menyentil naturalisasi, kami tidak akan pernah mengatakan itu fitnah katanya ya. Lucu ini Bapak ya. Waduh. Ini sampai kapan naturalisasi lagi ini? Karena berdasarkan catatan yang saya punya ini. Pada intinya mendukung Bang Dul ya? Oh iya dong. Memang masih diperlukan, kita lihat aja. Artinya itu menjadi satu kenyataan dan sekarang ini diikuti oleh negara lain. Vietnam, Malaysia, udah naturalisasi semuanya kan. Nah, kita mendapat satu berkah bahwa anak-anak kita jauh lebih banyak daripada mereka. Ini semua gara-gara lo. Mulut gak bisa dipercaya. Hari ini bilang I love you. Besok goodbye. Hari ini nguber-nguber. Besok kabur. Apaan tuh? Apaan tuh, lucu ya Bapak Rano Karno ya. Waduh. Padahal Bapak Rano Karno sendiri yang bilang ini, saya punya catatannya. Sampai kapan naturalisasi gitu kan? Jadi sampai kapan naturalisasi itu statement narasi kamu Bapak Rano Karno. Bukan kami yang memfitnah. Kok malah kami supporter Garuda, timnas Ultras Garuda, La Grande, dan juga yang pro terhadap timnas Indonesia sekarang dikatakan memfitnah. Ingat, ini memfitnah. Katanya tadi ya. Lucu ya Bapak Rano Karno ya. Lucu sekali, lucu. Jadi bagaimana guys? Menurut kalian tenggelamkan atau tidak di pilkada ini? Siapapun mereka yang mengambil kepentingan. Jadi saat masa-masanya sekarang ini ingin mengambil alih agar tidak terjadi sejarah 16% ya. Tetap kita bungkam mereka, mulut-mulut besar mereka yang suka ngeritik timnas Indonesia. Gimana Pak Andre ngelihat kembali nih mungkin? Gimana deh? Apaan?
dia kembali menjadi Ya, anggota. alhamdulillah kita insya Allah akan bekerja lebih baik lagi di pertandingan depan. Dukungan dari keluarga seperti apa mungkin Pak Andre? Lengkap nih, dari istri ada anak hadir semua. Ya. Kak Aziza mungkin ngelihat Bapak Ayah. Rahmat untuk Habib. Itu aja. Mungkin ada kata-kata dari Arhan atas pelantikan ini seperti apa? Mungkin ada pesan dari sang suami. Apa Mas? Dari sang suami mungkin ada pesan untuk ada kata-kata selamat kemarin. ada ucapan selamat. Udah nelfon tadi Arhan. Udah. Ya, Bang Andre ngelihat nanti juga timnas akan berjuang di bulan ini juga nih, Bang Andre. Ya. Ya mudah-mudahan timnas bisa meraih hasil yang baik ya bulan tanggal 10 maupun tanggal 15 nanti. Ya, udah bro. Gimana mungkin ada acara selamatan? Oke Bapak Andre, Bapak dari mertua Arhan, kok Arhan nggak ada ya? Ya pantas ya, mungkin Arhan lagi berjuang di klubnya, jadi Arhan tidak ada. Tapi tetap respect, semoga dengan Bapak mertua dari Arhan, semoga membantu Arhan mendapatkan peluang di klubnya di Korsel, di mana? Di Korsel. Jadi semoga Arhan bisa mendapatkan menit bermain dengan Arhan juga mengatakan ya, kok bisa Arhan itu mendapatkan perpanjangan kontrak sementara menit bermainnya itu tidak mendapatkan. Nasib Pratama Arhan di skuad timnas Indonesia dipertanyakan guys. Usai Hilgers dan Eliano resmi menjadi WNI setelah diambil sumpahnya di Kedutaan Besar Indonesia untuk Belgia di Brussels pada Senin 30 September kemarin. Kedua pemain yang berlaga di Eredivisie itu kemungkinan besar akan langsung masuk timnas Indonesia guys. Apalagi pelatih Sintayong langsung memproyeksikan keduanya untuk ikut berlaga di kualifikasi Piala Dunia babak ketiga di bulan ini. Indonesia sendiri akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam laga tandang. Komposisi pemain timnas Indonesia pun diyakini akan berubah nih guys sejak kehadiran Hilgers dan Eliano. Terkhususnya di sektor pertahanan ya. Bergabungnya Hilgers membuat sektor pertahanan Indonesia semakin gemuk. Seperti Jai Idjes, Rizky Ridho, Justin Hapner hingga Nathan Chowawan. Begitu juga dengan pos bek kiri yang biasa diisi Arhan juga sudah gemuk guys. Bayangkan aja ya, ada beberapa pemain yang bisa bermain di posisi tersebut. Seperti Shane Patinama dan Calvin Verdong. Nathan Chowawan pun juga bisa mengisi posisi itu. Kondisi ini tentu saja membuat Arhan di ujung tanduk guys. Apalagi Arhan masih minim menit bermain di klubnya saat ini, Suwon FC. Tercatat Arhan baru mencicipi 3 menit bermain sejak bergabung dengan Suwon FC. Gimana nih menurut kalian guys? Kira-kira Arhan masih dipanggil nggak ya sama Coach STY? Keep strong buat Arhan, semoga kembalilah kepada masa jayanya yang dulu, dan selamat berjuang untuk Arhan. Saya terus mendukung. Saya yakin kepada Arhan terus meningkatkan performanya, akan mengembalikan skillnya yang dulu-dulunya. Saya sangat sangat kagum sih kepada Arhan. Bagaimana perjuangannya dalam abroadnya, bahwa Arhan tidak akan pernah lentur begitu saja, meskipun Arhan juga dibenturkan beberapa kasus ya. Jadi saya tetap mendukung kepada Arhan, semoga Arhan lebih belajar lagi kepada pemain-pemain Eropa ini dengan kedatangan dari Miss dan juga Eliano. Semoga Arhan tetap semangat dan bisa kuat dan mau bersaing dengan baik di level timnas Indonesia saat ini. Tetap jaya Arhan. Gue gak tau ini bakal jadi berita baik atau berita yang gak baik nih guys buat kita para fans timnas yang waras. Lagi-lagi gue ingetin, Bung Toel gak diajak. Wasit yang akan menjadi pengadil di laga Indonesia melawan Bahrain itu bernama Ahmed Al-Kaf, wasit asal Oman. Gue sih gak mau berpikir aneh-aneh ya guys ya. Cuma gue bingung nih, kenapa sih setiap kita main lawan tim-tim Timur Tengah, wasitnya juga harus dari Timur Tengah gitu? Why? Gue pribadi sih nggak masalah ya. Mau di Timur Tengah mau Timur Tenggara, Selatan Barat Daya, mau dari planet Pluto, Jupiter, Uranus. Selama dia menjadi wasit yang adil dan fair, gak ada masalah. Karena gue cukup keras isu nih sama wasit-wasit Timur Tengah nih. Ingat kejadian Indonesia lawan Qatar boy? Betapa menyedihkannya kita sebagai fans timnas di malam itu
melihat negara kita itu dicurangi oleh wasit-wasit yang ada di AFC. Gue sendiri pribadi nggak tahu ya track record si Ahmed Al-Kaf ini. Dia pernah memimpin pertandingan apa aja, kontroversial atau enggak. Buat lo yang tahu, tolong komentar guys, kasih tau gue. Karena nggak sekali dua kali timnas kita, terutama timnas Aswan Sintayong, itu dicurangin sama wasit. Indonesia lawan Qatar, Indonesia lawan Guinea, gue gak akan pernah lupa pertandingan-pertandingan itu. But it's okay. Semoga lawan Bahrain kita dapat poin maksimal. Dan hal-hal non-teknis seperti wasit kayak gini, itu tidak mengganggu jalannya dan konsentrasi pemain-pemain kita. BTW Garuda Calling udah keluar. Nanti sorean gue up ya guys ya. Gila, gue ngeliat sih mewah banget skuadnya boy. Menyala timnasku. Sampai sini lo jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Hoki Caraka udah cetak 2 gol waktu pertandingan. Ramadan Sananta juga cetak gol. Terakhir kali ini adalah Dimas Derajat yang tadinya belum cetak gol akhirnya cetak gol. Apa ini imbas dari latihan sama pelatih striker timnas tuh Kim Yo Hoon itu? Tak kalau dari unggahannya si Dimas kan terus dikomentari kan ini harus latihan Anda juga kan. Saya melihat itu. Tapi kalau lihat golnya golnya Dimas keren banget Iya. Dengan bola setengah volley ya. Betul. Itu dia langsung itu naluri pemain nomor 9 beneran. Nah, begitu juga dengan Hoki Caraka. Betul. Golnya juga keren banget di situ. Jadi hampir-hampir sama. Bedanya kan kalau tingkat kesulitan Dimas itu kan banyak pemain tuh. Kalau Hoki kan agak melabui back ya gitu. Tapi dua-duanya the real pemain nomor 9. Dan ini menurut saya sejak kita pernah bahas juga sejak Piala Presiden kan beberapa pemain depan sudah mulai hidup lagi. Ramadan Sananta waktu itu, terus Dedi sempat naik lagi gitu waktu di Piala Presiden waktu itu. Tapi ketika Liga Jalan ternyata itu ada. Dan yang menarik lagi, dua-duanya striker yang terakhir jadi pilihan STY walaupun tidak dimainkan ya. Iya, betul. Nah, ini menurut saya ini akan menjadi paling tidak di akhir tahun nanti ada Asian Championship. Ini ada harapan-harapan main-main ini bisa jadi andal. Striker Timnas Indonesia Ramadan Sananta akhirnya merespon usai tidak mendapatkan kesempatan skuad Garuda untuk menghadapi Bahrain dan Cina mendatang. Pada dua laga tersebut, Sintayong lebih memilih Malik Rizaldi, yakni untuk memberi warna baru di lini depan skuad Garuda. Padahal, kalau melakoni dua laga awal grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin, Sananta masih dipanggil oleh Sintayong, meski tidak dimainkan sama sekali. Namun demikian, meski tak dapat kepercayaan dari sang pelatih Timnas Indonesia kali ini, Sananta tampak berusaha legowo. Dia pun tampak memilih memanfaatkan jeda kali ini untuk melatih diri. Hal itu pun tampak dalam unggahan teranyar di akun Instagram resmi Ramadan Sananta. Dalam unggahan story, ia mengunggah foto program latihan. Terlihat ada sejumlah program latihan yang harus dilahap oleh sang pemain. Tak bisa dipungkiri, Ramadan memang masih kurang tajam di pentas Liga 1 musim ini. Dia baru mencetak 1 gol dari 7 pertandingan yang telah dilakoni. Gol itu pun dicetak Sananta pada pertengahan bulan lalu kala melawan Madura United. Di 3 laga terakhir bersama Persis Solo di Liga 1 2024-2025, Sananta tak bisa menyumbangkan satupun gol. Persis Solo pun akhirnya kerap mendulang hasil minor. Mereka kalah di 2 laga dan mendapatkan 1 hasil imbang dari 3 pertandingan terakhir Liga 1 musim ini. Tentunya Sananta berharap bisa tampil lebih gacor saat membela Persis Solo kembali. Tak ayal, dia memilih fokus untuk melatih diri saat ini. Market value Timnas Indonesia kalahkan Cina dan Qatar. PSSI beberapa tahun terakhir aktif merekrut pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri melalui program naturalisasi. Beberapa pemain seperti Misil Gers dan Eliano Reinders menjadi contoh nyata pemain yang memperkuat lini per lini dan pengalaman bermain internasional bagi Garuda. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Indonesia, terutama dalam turnamen regional dan internasional. Dengan harga pasar yang terus meningkat dan strategi yang mulai membuahkan hasil, diharapkan Timnas Indonesia dapat lebih kompetitif di panggung Asia bahkan dunia. Selain itu, dengan rata-rata usia yang masih relatif muda, skuad Merah Putih pun masih memiliki waktu dan ruang, yakni untuk terus berkembang, baik secara individual maupun sebagai tim. Jika dikelola dengan baik, Indonesia pun memiliki peluang besar untuk masuk ke level elit sepak bola Asia, yakni menantang negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran.
yang mana telah lama mendominasi. Terbukti kini market value skuad Merah Putih mencapai 426,28 miliar, menjadikannya salah satu tim nasional dengan nilai pasar yang signifikan di Asia. Menurut data terbaru, Indonesia berada di peringkat ke-8 di antara negara-negara. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi pertandingan timnas Indonesia akan melawan Bahrain dan juga Cina. Jadi wasitnya dari Timur Tengah juga, dan kita tetap waspada karena kita ketahui bersama kontroversi dari wasit-wasit dari Timur Tengah ini selalu mencurigakan gitu kan. Jadi sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda terbang tinggi, Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.